Halo Sobat Easy Stock, ini ada artikel dari Saham Sukses Berkah. Dia ini memberikan tips. Ada 3 saham yang bisa di hold selamanya. Ini adalah satu pertama ya, yang direkomendasi BCA. Perusahaan yang menjalankan anak usaha, perusahaan membagi bisnisnya. Ya ini kita tahulah nih Bank BCA ini siapa nih, perusahaan bank yang swasta yang terkuat gitu. Kedua, BCA dari tahun ke tahun tumbuh terus ya. Ini bisa di hold selamanya. Oke. Kita lihat lagi Antam. Ini juga perusahaan BUMN, bisa di hold selamanya. Juga naik terus, utangnya berkurang. Oke. Dan DCEI bergerak di bidang aktivitas hosting dan aktivitas terkait lainnya. Perusahaan merupakan data tier keempat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, ini 2 saham yang pertama memang saham yang blue chip ya. Ini kuat sekali memang blue chip. Sekarang pertanyaan yang ini yang harus kita jawab. Di hold selamanya kita beli di harga berapa? Itu yang pertanyaan yang harus dicamkan dan diperhatikan. Bukan masalah hebatnya itu perusahaan. Dibeli di harga berapa? Nah, kalau kita beli di harga di bawah nilai wajarnya, itu kan kita paling tidak kita safe kalau dia turun. Saham itu kan akhirnya naik turun juga. Nah, kita tahu ini punya historia naik terus. Mau dari earning, dari balance sheet, semuanya naik terus kan, stabil. Growing lah. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang analisa fundamental dengan menggunakan bukunya bukunya Benjamin Graham, Security Analysis and Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar. Karena Warren Buffett itu membeli saham pertama adalah harganya murah atau tidak. Filosofi dia kan 85% mengacu pada Benjamin Graham, 15% mengacu kepada Philip Fisher, bukunya Common Profit for Uncommon Profit. Itu adalah mengenai manajemen, mengenai histori, mengenai kestabilan performance, mengenai rasio-rasio dan lain sebagainya. Tapi Philip Fisher tidak peduli sama harga murah atau mahal. Oke. Sekarang Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasi Easy Stock di Google Play Store. Akan dibandingkan nilai wajarnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasarnya. Kalau nilai wajar lebih tinggi kan pasti murah harga itu. Oke. Kita lihat kalau Easy Stock, nah akan seperti ini ya. Kita lihat Antam dulu ya. Antam, NTM. Anda tahu nih kalau lihat seperti ini seperti apa. Closing price 20.40. Antam. Kita lihat monthly aja. Iya kan? Seperti ini, pernah di 338. Nah, kalau seperti ini kan harganya cuma berapa tuh? Di level 769 atau di 800. Kenapa Anda harus beli di level 20.000? Kenapa nggak waktu ini nih? Nih waktu di sini nih. Waktu di weekly aja ya, lebih gampang ya. Kenapa Anda tidak beli waktu di tahun 2021, saat itu 2.800 perak? Kan begitu cara berpikirnya. Kita nggak peduli sebetulnya perusahaan bagus apa enggak, kalau di harganya terlalu mahal, overprice gimana? Nah, kita lihat Antam ya. Sama kan 1000.
Kita lihat financial ratio-nya. Oke. Return on equity-nya oke. Bisa full year-nya itu sekitar 14,2. Debt equity bagus, profit margin di bawah benchmark. Working capital bagus. Sekarang kita mau lihat historinya dia, coba ya. Historinya dia Antam. Marginnya lebih rendah lagi. Dia ada kenaikan, tapi kan kita punya benchmark untuk pasang jangka panjang. Return equity-nya di bawah benchmark tahun lalu. Kalau dilihat harganya jelas nih. Harga 2.250, nilai wajarnya baru 1.800, mahal kan? Oke. Itu 2021 Q4. Sekarang 2020 sama. Nah, ini enggak, 2020 dia closing price-nya 1.900, tapi nilai wajarnya 2.500. Ini bener nih. Nah, return on equity tapi rendah. Profit margin rendah. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kalau mau kita hold selamanya, Anda mau hold perusahaan yang marginnya cuma di bawah 10%. Dia punya debt equity bagus, working capital bagus, tapi nah ini kalau posisi 2020, kalau posisi 2021, terus posisi saat ini marginnya di bawah 10. Oke, kita lihat lagi BCA, BBCA. Ini juga cuma 5.800. Ini di sini BBCA ya. Harusnya belinya tuh di sini nih. Di 2000, di level 6.000 di 2021. Sekarang udah kemahalan. Ini kan cuma 5.800. Ya kan? Oke, ini revenue growth-nya bagus loh, 64, optimis sekali loh. Kita lihat market cap-nya pasti gede. Return on equity-nya boleh lah. Bisa sampai 17%-an ya, bagus. Marginnya bagus, BCA. Kita lihat history BCA-nya itu marginnya bagus tuh BCA tuh. Wow. Kita lihat BCA. Nah, kita lihat yang Q1-nya ya, Q4 2021, sorry. Tetap harganya kemahalan tuh. Oke, di situ return on equity-nya 15 bagus, profit margin bagus. Debt to equity-nya kalau bank emang tinggi. Working capital juga bagus. Sekarang kita lihat lagi BCA tahun 2020. Bagus. Return on equity-nya, profit margin-nya bagus, working capital bagus. Pertanyaannya adalah kalau Anda beli sekarang, harganya terlalu mahal, mau di hold selamanya, tergantung harga beli Anda kan. Oke, kita lihat lagi saham yang terakhir ya, DCII. Ini lebih parah lagi nih. Oke, nih shit. Dah. Tahu nih harganya berapa nih? Berapa puluh perak? 100 kek atau berapa? Terus naik sampai 60.000. Tahu di sini harganya berapa tuh? 1.500. Sekarang harganya DCII itu 37.800.
return on equity-nya bagus lah, full year 20%, profit margin bagus, debt to equity-nya agak tinggi, working capital nggak terlalu bagus, karena di bawah 1 yang benar. Nah ini sebetulnya nih ya, kita kasih tahu aja nih, ini orang ini yang punya account ini, Saham Sukses Berkah, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa ngitung nilai wajar ini. Kok dia bisa merekomendasi 3 saham ini bisa di hold selamanya? Dari mana dia? Dia mau pakai apa? Data historis, performance historis. Fine, nggak apa-apa, performance historisnya bagus. Tapi yang penting harga beli Anda kan. Apalagi ini DCII. History performance ya ada di sini. History performance ya. Cuma 1.500, dia harganya udah 43.000. Iya kan? Jadi kalau Anda ingin mengikuti Warren Buffett, ikutilah bukunya Security Analysis sama Intelligent Investor. Anda bongkar itu buku, Anda pelajari satu demi satu. Tidak bisa Anda ngomong seperti ini. Nggak bisa ngomong seperti ini. 3 saham ini bisa di hold selamanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.